A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Haryadi Zalimunte dengan NIM 2114020127, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 Lokal A. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang proposal skripsi sebagai tugas untuk UTS Manhajul Bahthi atau metodologi penelitian 2. Baik, di sini kami mengangkatkan judul yaitu media gambar dalam pengajaran kosakata bahasa Arab di kelas 2 Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Permeraan. Tapi sebelum masuk ke judul, kita bercerita sedikit tentang masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan faktanya. Itu yang dimaksud dengan masalah. Nah, masalah yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, bahwa saya sebagai santri di Pondok Pesantren Darussalam Permeraan dahulu banyak sekali masalah-masalah yang didapati ketika belajar bahasa Arab. Contohnya ketika peserta didik susah fokus terhadap media yang klasikal seperti papan tulis, dan juga peserta didik sering bosan terhadap media klasikal seperti papan tulis tadi. Nah, di sini kami menawarkan metode gambar atau media gambar untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, di samping itu masalahnya adalah kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Arab karena kurang ketertarikan. Apalagi di zaman sekarang ini teknologi semakin berkembang, tentu media yang harus kita miliki sebagai pendidik juga harus semakin berkembang. Contoh salah satunya adalah media gambar. Nah, latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari kurangnya bakat minat siswa ini adalah karena kurangnya media di Pondok Pesantren Darussalam Permeraan. Karena jujur saya sebagai alumni dari sana, penggunaan media pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Darussalam masih sangat minim, sangat sedikit sekali. Di sana kami baru menggunakan papan tulis, Infokus belum seberapa. Media-media yang lain seperti penggunaan video atau penggunaan media gambar itu belum terlalu diterapkan di sana. Nah, itu latar belakang kami mengangkatkan judul ini. Jadi kami menawarkan metode gambar ini untuk meningkatkan semangat peserta didik di Pondok Pesantren Darussalam Permeraan, khususnya di kelas 2 Aliyah. Nah, yang selanjutnya adalah landasan filosofis, bagaimana mendapat pendapat para ahli tentang media gambar ini. Nah, media gambar ini merupakan media yang sangat efektif digunakan untuk kita sebagai guru dalam pengajaran bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Karena dengan media gambar ini peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar dan akan tertarik untuk lebih semangat mendalami ilmu bahasa Arab ini. Nah, media gambar dalam satu ungkapan, dalam satu tulisan, menurut Sadiman Arif pada tahun 2003, bahwa media gambar adalah suatu gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Nah, ini landasan filosofis dari media gambar.
Nah, landasan teoritisnya adalah bahwa media gambar ini eh, yaitu sebuah bentuk visual yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media ini tidak memiliki unsur suara dan hanya dapat dilihat. Nah, jadi dalam media gambar ini kita hanya dapat melihat tanpa karena media gambar ini dalam dia tidak bisa bersuara, tidak punya gerakan, hanya menampilkan gambar. Contohnya tupahatun, contohnya tupahatun apel gitu kan. Nah, jadi kita hanya menggambarkan buah di sana tanpa kita tuliskan namanya. Jadi siswa dapat mencari ke kamus apa nama benda tersebut, dan gambar itu tidak mempunyai bunyi, tidak mempunyai suara, dan tidak mempunyai gerak. Itu dari landasan teoritis. Nah, landasan faktual adalah yang secara nyata bahwa media gambar di Darussalam Parmeran itu memang belum banyak digunakan, dan secara faktanya bahwa saya sebagai alumni dari sana mengakui bahwa media gambar di sana belum ada digunakan, bahkan ada pun digunakan sangat minim dan tidak bisa dimaksimalkan oleh peserta didik. Nah, yang selain itu adalah poin selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, di sana terdapat penelitian, tapi masih banyak juga kekurangan. Contohnya, ada salah satu alumni yang pernah meneliti ke sana dulu tentang media gambar. Tapi masih ada kekurangan, dan penggunaan media gambar ini secara maksimal belum bisa dilakukan oleh peneliti tersebut. Maka di sini saya akan meneliti secara lebih rinci lagi, mendalami bagaimana proses penggunaan media gambar ini untuk mendukung tingkat kemahiran berbahasa Arab kelas 2 alia di Pondok Pesantren Darussalam Parmeran. Dan juga banyak juga yang sudah meneliti ke Pondok Pesantren Darussalam Parmeran ini tentang penggunaan media gambar, tapi saya mengulas kembali dan mengumpulkan data-data dari penelitian tersebut. Yang kurang di sini, yang kurang di situ, maka kita gabungkan dalam penelitian ini dan kita buat sebaik mungkin. Maka mudah-mudahan di penelitian ini kita bisa membandingkan antara penelitian yang terdahulu, seumpama 1, 2, atau bahkan 3 peneliti dengan penelitian yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami secara singkat tentang yang pertama pengertian masalah, yang kedua masalah alasan latar belakang kenapa saya pribadi mengangkatkan judul ini tentang media gambar di dalam pengajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Darussalam Parmeran kelas 2 aliyah atau madrasah aliyah. Nah, yang selanjutnya landasan rumusan masalah, dan juga di sana di latar belakang dilengkapi dengan landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Dan kita akan membandingkan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini, bagaimana perkembangannya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya Ferry Haryadi dari Munte memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.